Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ibu bapak yang dirahmati Allah, malam ini merupakan malam pertama kita memasuki kepada kitab yang baru. Karena kitab Aqidatun Najin sudah selesai. Aqidatun Najin itu merupakan kitab Jawi, dan kitab Aqidatun Najin pula syarah daripada Ummul Barahin. Sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari, yaitu kitab Syarqawi ala, ataupun sering dikenal dengan kitab Hudhudi, yaitu kitab karangan daripada Syarqawi, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Kitab Hudhudi ini kitab Arab, juga merupakan syarih daripada kitab. Jadi ini kitab Arab. Mungkin ada sebahagian yang pernah belajar di pesantren Salafi, boleh dibawa kitab. Siapa tahu dalam bacaan saya nantinya ada yang salah, bisa ditegur, bisa pula juga bisa kita perbaiki bersama. Hendaknya benar kitab sapo-sapo karenanya kitab Arab. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa abai Abi Bakr wa Umar wa Ali wa Utsman wa sahabati Rasulillah ajma'in, khususan ila ruhi Syekh Abdullah Asy-Syarqawi wa ila arwahi Syekh Hasan Allah wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi yang maha mengasihani. Bismillah. Jadi beda penulisan dalam bismillah dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau dalam penulisan bismillah dihilangkan resam, artinya bentuk hamzah wasal, dan dihilangkan pula pada bacaan, tidak ditulis dalam bentuk biismillah. Sedangkan dalam bismi rabbikal ladzi khalaq ditulis dalam bentuk tulisan biismi, sekalipun tidak dibaca huruf hamzah tersebut. Bismi tapi resam tidak dihilangkan, artinya penulisan hamzah tidak dihilangkan. Sedangkan pada penulisan bismillah dihilangkan bacaan hamzah biismi, dihilangkan pula pada bentuk tulisannya hamzah. Kenapa? Di antara alasan, karena pada bismillah banyak pengucapan dan banyak tulisan. Maka untuk rukhsah meringankan bagi yang membaca dan meringankan bagi yang menulis, maka dihilangkan hamzah wasal dalam penulisan
pula dihilangkan hamzah wasal dalam bacaan. Secara pemahaman kalimat wasmon ataupun samwun, baik dari wasmon ataupun samwun. Wasmon diiwat waw tersebut digantikan menjadi alif, menjadi hamzah, sehingga menjadi ismon. Nyo mupom ka mupom hana mupom ka hana dingo mentang. Tiba terpegat mangkata buat kita Arab kan? Payah terpegah baca-baca tepat. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainati. Bermula segala puji itu mustahik bagi Allah. Allah alladzi yang telah bersaksi dengan wujudnya Allah oleh sekalian kainat-kainat. Pujian itu mustahik bagi Allah. Artinya yang berhak menerima pujian itulah Allah Ta'ala. Makanya semua pujian itu kembali kepada Allah. Puji makhluk sesama makhluk milik Allah. Puji makhluk kepada Allah milik Allah. Puji Allah kepada makhluk milik Allah. Puji Allah kepada Allah dirinya sendiri juga milik daripada Allah. Maka semua pujian itu adalah berhak terkhusus hanya untuk Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain yang berhak mendapatkan pujian secara hakikat. Allah telah bersaksi oleh sekalian kainat dengan wujudnya Allah. Makna wujud di sini maujud, diri zat. Semua makhluk bersaksi, baik manusia, jin, lat batat, kaya batea, ban-bandum bersaksi bagi yang mau bersaksi, karena na yang kufur. Bersaksi wujudnya Allah ada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, dan bermula rahmat dan sejahtera itu sabit di atas penghulu kita Muhammadin. Tah penghulu kita itulah Muhammad al-mab'uthi bil ayatil wadihati, yang dibangkitkan akan dianya Muhammad dengan segala tanda-tanda yang jelas. Artinya dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Wa ala alihi wa sahbihi, dan rahmat sejahtera pula di atas keluarganya Muhammad dan sahabatnya Muhammad. Wa tabi'ina lahum, dan mereka yang mengikuti mereka fil karamati, pada segala kemuliaan. Artinya mengikuti pada segala kemuliaan ila yaumiddin, hingga kepada hari kiamat. Pula Allah sampaikan rahmat dan sejahtera kepada keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, mereka-mereka yang mengikuti Nabi hingga kepada hari kiamat. Nyo menteng matan kemudian syareh ya. Nyo kitabnya na dua na matan na syareh. Sad, alhamdulillah, bermula segala puji itu terkhusus bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan bermula rahmat dan sejahtera itu sabit di atas Rasulullah. Shin syarah. Alhamdu, bermula alhamdu, huwa tsana'u bil lisani bil jamili. Dianya alhamdu itu sana, menyebut, bil lisan dengan lidah, bil jamil bangan disebut dengan segala keelokan-keelokan, minal ausafi yang ada ianya keelokan daripada segala sifat-sifat, awil af'ali ataupun segala perbuatan. Contoh sifat dan buat kal ilmi seperti ilmu, wal judi dan banyak pemberian, bil mannani daripada segala nikmat-nikmat. Jadi
alhamdu. Putra alhamdunya. Bila mana alhamdu itu diartikan secara logawi, secara bahasa, secara logat bahasa Arab. Alhamdu itu sana' bil lisan, artinya mendatangkan beberapa kalimat dengan lidah. Bil jamil, yang kalimat-kalimat tersebut menyebutkan yang bagus-bagus, minal ausaf, berbagai macam sifat-sifat yang bagus. Yang secara logawi, karena ada alhamdu didefinisikan secara makna urfi, ada alhamdu didefinisikan secara makna logawi. Makna logat dengan makna uruf beda. Menyetinjauan uruf pakiban makna pujian, menyetinjauan logat pakiban makna pujian. Payah tak pahami uruf ilai putra. Harus kita pahami dulu logat itu apa, uruf itu apa. Logat satu bahasa yang biasa dipergunakan oleh suatu kaum untuk menunjuki makna tertentu. Yang logat gitu. Kalau uruf yang dimaksud uruf satu bahasa yang dipergunakan oleh kaum tertentu menunjuki kepada makna adat. Contoh, secara logawi, secara logat, ketika dikatakan Honda, apa makna Honda? Honda adalah satu produk yang melahirkan satu kendaraan. Karena na Honda, na Suzuki, na Yamaha. Menya secara logawi wategekeun Honda nyen produk yang kenan secara logat, na produk Honda, na produk Suzuki, na produk Yamaha. Maka secara logawi Honda itu adalah nama satu produk. Sedangkan secara urfi wategekeun Honda liur Aceh nyen kon ke produk, ke kendaraan. Maka getanya yang pu Honda ka beliau, padahal pandai Honda Suzuki dah beliau. Pu Honda ka padahal bu pandai Honda Yamaha ta Maka secara uruf pemakaian kalimat Honda kepada kendara itu uruf. Hanatan mu pom tunggu contoh lain. Buka. Uteun bayi yang kahina maju. Secara logawi ketika dikatakan uteun bayi artinya hutan kecil. Kenan mu pom, uteun yang ubud. Tapi secara uruf watega kenja taja uteun bayi nyan bae nia setat yang na uteun ubud kon kunan. Secara uruf ketika disebutkan uteun bayi, satu kampung yang ada dalam kecamatan Banda Sakti dan terletak di kota Luk Semawe. Nyan secara uruf. Berarti beda pemakaian urfi dengan pemakaian logawi. Begitu pula hamdu. Ketika dikaitkan secara logat, hamdu pujian. Apa itu pujian? Pujian itu adalah sana. Ityanu bima yadullu ala ittisafil mahmudi bisifatil jamil. Mendatangkan dengan ma yang menunjuki ianya ma di atas mensifatkan mahmud dengan sifat-sifat yang elok. Artinya mendatangkan beberapa kalimat lewat lisan bertujuan untuk menyanjung orang-orang yang rencana kita sanjung dengan pujian-pujian tertentu ataupun dengan sanjungan-sanjungan tertentu. Nyangekeun puji. Kalimat yang tak terbit lewat lidah, yang kalimatnya menunjuki sanjungan kepada tiradra urang, nyangekeun hamdu pujian. Sedangkan secara urfi ketika dikatakan dengan pujian itu terbenar lewat ucapan, terbenar lewat perbuatan, terbenar lewat niat iqad.
Maka ketika tapu buat lagi tanya tasujud, hana takkan sepu api tasujud nyan sama dengan memuji, berarti memuji lewat perbuatan. Buat sujud yang tujuan untuk tanda peraya sesuatu tempat getanya tasujud yang gekan memuji. Tasujud ika urang maksudnya. Nyan pun tujuan tak sujudnya tak peraya orang ika getanya, maka buat sujudnya gekan memuji secara urfi, secara uruf ataupun i'tiqad, meyakini sepenuhnya dalam hati bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, itu sudah memuji. Ataupun lewat lisan, itulah dengan mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, jangan memuji ya. Maka yang dimaksud di sini memuji secara lisan, sana bil lisan. Makna sana menyebahasa getanya cikot ngan lidah, yang tak cikotnya yang got-got, iaitu beberapa sifat yang got-got ataupun beberapa buat yang got-got. Lagi contoh tak pegah Allah Ta'ala alim, berilmu, ataupun tak pegah Allah Ta'ala jud, maha pemberian dengan nikmat-nikmat yang banyak, yang pujian. Tak pegah Allah Ta'ala lah yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Allah Ta'ala lah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, yang telah memberikan kita kehidupan. Nyan ucapan yang tak peti biatnya nyan gekun alhamdu, iaitu pujian. Kemudian wa huwa dhiddud dhammil ladzi huwa nasa'u bil qabihi minal awsafi wal af'ali kal jahli wal bakhili. Dan bermula dianya alhamdu ataupun pujian lawan daripada zammu, iaitu celaan. Celaan alladzi yang bermula dianya itu menyebutkan dengan yang jelek-jelek daripada segala sifat dan segala perbuatan, seperti jahil dan bakhil. Zammu lawan daripada hamdu. Hamdu tujuan untuk menyanjung, sedangkan zammu tujuan untuk menghina. Maka zammu celaan. Apa makna zammu? Tacikot lewat lidah. Apa yang tacikot tersebut? Sesuatu yang jelek-jelek terhadap orang lain, bertujuan untuk menghina. Nyan zammu kepenan. Lagi nekun li Allah Ta'ala syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang gekun rajim ke syaitan, yang zammu yan untuk celah. Ataupun tak sebut lagi tanya kepada sidadra orang sesuatu yang hanagot, lagi tak pegah apanya bangai, apanya juling, apanya ujung, yang celah, yang tamu kepenan. Ataupun populen bakhil liat ujung, liat bacut, liat berat, bit liat, yang mana-mana tamu. Menyebutkan sesuatu yang membawaki seseorang itu tercela, itu dinamakan dengan zammu. Zammu lawan daripada hamdu. Maka fa maknal hamdulillah as-sana'u bil jamili wajibun lillah wa yastahilu fi haqqihi ta'ala al-wasfu bin naqsi. Maka bermula makna alhamdulillah, bermula segala puji itu berhak bagi Allah. Itu bermula menyebutkan dengan segala yang elok-elok, itu wajib bagi Allah. Yang makna alhamdulillah. Watatakun alhamdulillah, bermula segala puji itu milik bagi Allah. Pakiban mufhum hinan. Cikot yang god-god ke Allah wajib. Pegah yang god-god ke Allah wajib. Pesebut sifat yang god-god ke Allah wajib. Pesebut buat-buat yang god-god ke Allah wajib.
Maka karena wajib, wa yastahilu fi haqqihi ta'ala al-wasfu bin naqsi, dan mustahil pada haknya Allah Ta'ala oleh bersifat dengan kekurangan, artinya dengan celah. Mustahil Allah bersifat dengan sifat tercela. Maka menyena yang pegah Allah nyawa becut agak penuh, Allah cebol, Allah na yang hana getepu, Allah na yang hana gete Allah nyawa kadang-kadang si butut handa kalan sapu nyan dosa besar, nyan dosa besar karena mencela Allah Subhanahu wa taala. Mustahil itu pada Allah. Bila mana dia yakini hal yang demikian, murtad. Diri pegah dosa raya karena mencela Allah, mencela Allah dosa besar karena mustahil. Mustahil Allah terdapat kekurangan. Bila dia yakini demikian terjadi pada Allah, murtad. Nyo berdegah-degah. Termasuk bahagian daripada menghina Allah. Allah di syurga jangan menghina Allah. Allah di syurga ada pegah. Allah geduk hidih di aras. Allah getinggai hidih di langit. Jangan penghinaan. Kenapa penghinaan? Menyerupakan diri Allah dengan makhluk. Ketika menyerupakan diri Allah dengan makhluk, sebagaimana makhluk terdapat berbagai macam kekurangan, berarti Allah memiliki kekurangan. Karena makhluk butuh ke tempat, bahkan butuh ke tempat. Karena makhluk terlepas daripada tempat. Karena makhluk adalah sesuatu yang memiliki kekurangan. Maka menye Allah terpegah mentempat sama dengan makhluk, menye sama dengan makhluk Allah juga nak kurang. Nyo bahaya. Nyo berdegah-degah. Allah hidih geduk di aras. Allah hidih geduk di langit. Allah geduk dalam syurga. Nyo bahasa sesat menyesatkan. Yakin yang demikian murtad. Karena itu membawaki kepada kekurangan penghinaan. Wallah, dan bermula Allah ismon lidzatil wajibil wujudul mustahiqi li jami'il mahamidi. Itu satu nama bagi satu zat yang wajib oleh wujud, lagi yang mustahik bagi sekalian pujian-pujian. Putra Allah, Allah sabohnan bagi zat yang wajib wujud, artinya zat yang muayyanah, yang kameri bak katanya. Zat yang muayyanah tersebut wajibna. Maka Allahnya satu nama sabohnan bagi zat yang te. Makanya alih lam ba al wajib nyan alih lam ahdi kepenan. Jud ke makna lidzatil muayyanatil wajibi wujudu, bagi zat yang kameri. Bagi sawameri, bagi ketanya kata turi zatnya, turi pat, turi lam zihin, ti'ah lam akai. Kan turi gara-gara kalan bakharet pajan takalan. Turi lam zihin, ti'ah lam akai. Zat yang kamu baakai. Yang zat tersebut wajibil wujud, wajib ada. Mustahil zat tersebut tidak ada, mesti ada. Al mustahiqi li jami'il mahamid, dan zat tersebut berhak terdapat sekalian sifat-sifat yang mulia. Nyan kenyan Allah. So Allah sabohnan bagi zat yang wajibna, yang zat nyan kameri, itulah Tuhan yang kita anggap Tuhan, dan zat tersebut berhak memiliki segala sifat-sifat terpuji. Wategukun mustahik, maka tidak boleh bagi zat tersebut memiliki sifat-sifat yang hina. Wassalatu, dan bermula salah rahmat minallahi ala nabihi, daripada Allah Ta'ala di atas nabinya Allah, ziyadatu takarrumatin wa inna
melebihkan kemuliaan dan melebihkan nikmat. Ketika dikatakan rahmat Allah di atas nabinya, apa makna rahmat Allah di atas nabinya? Artinya Allah menambahkan kemuliaan dan Allah menambahkan segala nikmat di atas nabinya. Menyerahmat dari Allah ke nabi, mupomji putra getamah mulia nabi li Allah. Mulia si awaikon kana getamah lam. Belum in'am nikmat si awaikon kana diangkat beliau menjadi nabi dan rasul, sebuah nikmat terbesar. Tapi ziyadatun in'am getamah lam. Yang makna salah daripada Allah kepada nabi. Sedangkan salam ziyadatu ta'minan lahu, dan bermula salam itu menambahkan keamanan baginya nabi. Aman si keaman li nabi. Makanya kita pegah li nabi bak Sayyidina Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Aman tenang kita li nabi. Beliau tidak sendiri, Allah senantiasa menjaga dan memeliharanya. Tetapi ketika dikatakan wassalam, bernabi li Allah Ta'ala rahmat dan salam, putra salam Allah bernabi ke nabi, bunu tamah lam nabi, bunu tamah aman lam. Yang makna salam bunu tamah nyaman lam. Maka wasalam itu tibu tahiyyati wa i'dami, itu sebagus-bagus penghormatan dan sebagus-bagus keagungan. Maka penghormatan yang paling god itulah salam. Makanya geyu bak getanyo setiap merumpa dengan sesama Islam, geyubi penghormatannya, karena penghormatannya yang paling god assalamualaikum takun. Maka geyu jawab Waalaikumsalam, karena penghormatan yang lebih wa Rasulullah huna huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula Rasul Allah di sini itu bermula dianya itu penghulu kita, penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyo kabeh ile khutbah no kadang-kadang na yang perletanya kana wate apa singkat untuk Sabtu ke baru datang melambab. Nyo punya terpegah mendung careh dalam nanti wate yasin nampak si posiplo tapi yo je. Tak minta pakai kan je. Bukan enok ile bukan apa. Silakan mungkin nak pertanyaan silakan. Punya pertanyaan si biasa ju. Lagi biasa. Oh ya ipo juga dia kan. Bismillah. Bebas. Nyomangat tembok kita harap leh nampung jadi leh anak sor mayang. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka di antara pertanyaan yang salah yang ke pertanyaannya. Setiap pertanyaan yang salah dijawab maka pasti salah jawaban. Karenanya sebelum menjawab pertanyaan harus menilik terlebih dahulu pertanyaan itu salah ataupun benar. Karena pertanyaan salah, jawaban salah pasti. Wataitanya empat Allah, empat Allah itu pertanyaan salah. Di mana Allah itu pertanyaan salah. Makanya sebelum menjawab pertanyaan tersebut harus kita perbaiki dulu. Nah, itu pertanyaannya salah. Allah tidak bisa ditanyakan di mana, karena Allah tidak terkait dengan tempat. Karena Allah tidak terkait dengan tempat, makanya Allah tidak terkait dengan masa. Sudah berapa lama Allah hidup?
Paduk ribetun kah, paduk abad kah, hana tanyang paduk trip karena hana mekait dengan tempat. Yang na mekait dengan wate bila sesuatunya mekait dengan tempat. Maka tertudup ribetun kaumu gunongnya karena gunongnya na tempat tedu waktu bumawa. Menyahana mekait dengan tempat, hana meduk wate ya tengku. Allah tidak ada kait dengan tempat dan tidak ada kait dengan waktu. Maka ketika ditanyakan di mana Allah, itu salah pertanyaannya. Maka kalau ada yang bertanya di mana Allah, Allah tidak di mana-mana dan Allah tidak ke mana-mana. Karena memang Allah tidak bertempat. Kapalau ayah hana mupomne, makanya nyoba ile tanyong. Nyan pertanyaan nyan untuk watekan yang buat watekarayo, no tanyong bagure jino si pura mendang. Yakinilah Allah itu ada walau Allah tidak memiliki yang keenan payah ada jawab. Sebab ketika na yang tanyang di mana Allah, Allah di surga, bahaya. Diitikut le anak manyaknya dari ubudkan Allah dalam surga. Ketika karaya bawa timurna wang gepegah ligure. Allah bukan di surga, pasti dibantah. Lon dari ubud orang je lon tu Allah dalam surga kerja pegah kon. Ya kasalah alam tu. Pasti akan timbul bantahan Allah bukan di surga. Karena ketika kita katakan Allah di surga akan timbul pertanyaan yang lain. Kalau Allah di surga, yang menciptakan surga siapa? Yang menciptakan surga itu Allah, berarti Allah makhluk. Setiap makhluk berarti kedudawa barona. Kan pun kan kana, menyepun kan kana kan makhluk berarti. Bila surga kemudian baru ada karena kemudian diciptakan oleh Allah, timbul pertanyaan yang kedua. Sebelum Allah mengadakan surga, menciptakan surga, di mana Allah tinggal? Kalau terpegah Allah di aras, aras juga makhluk. Setiap makhluk kemudian baru ada. Timbullah pertanyaan, sebelum Allah menciptakan aras, Allah itu di mana? Di langit, langit juga makhluk. Yang ciptakan langit juga Allah. Berarti langit itu kemudian baru ada. Timbul pula pertanyaan yang sama, sebelum Allah menciptakan langit, Allah itu di mana? Ya, supaya tidak timbul pertanyaan Allah itu di mana, Allah itu di mana, maka perlu kita pahami Allah tidak bertempat. Ketika kita katakan Allah tidak bertempat, pasti tidak akan timbul pertanyaan Allah di mana. Timbul pertanyaan di suatu itu bertempat. Apabila tidak bertempat, pasti tidak akan timbul pertanyaan di mana. Contoh, tidak pernah orang bertanya di mana ruh. Nah urun tanyang pada roh. Hana, di mana itu ruh? Hana urun tanyang nubu. Kenapa tidak ada yang bertanya di mana itu ruh? Karena tidak ada tempat tertentu bagi ruh. Sekalipun kita yakini ruh itu ada di dalam jasad, tempatnya di mana? Tempat. Maka ditanya di mana bila terkait dengan tempat. Andai kata tidak terkait dengan tempat, maka tidak ada pertanyaan di mana. Allah tidak di mana-mana dan Allah tidak ke mana-mana. Karena semua tempat itu ciptaan Allah. Semua tempat itu makhluk. Bila Allah terkait dengan tempat, bila Allah mengambil manfaat dengan sesuatu tempat, dengan cara Allah tinggal di tempat tersebut, sama dengan Allah mengambil manfaat dengan makhluk. Kalau Allah mengambil manfaat dengan makhluk, bahaya, menunjuki Allah itu lemah karena Allah masih mengambil manfaat dengan sesuatu makhluk. Bagaimana kita katakan Allah itu istighna, Allah itu kaya? Arti kaya, Allah tidak pernah butuh kepada makhluk. Sedangkan semua makhluk yang butuh kepada Allah, Allah itu iftikar. Menyena tinggai Allah bak sesuatu tempat, sama dengan Allah manfaat dengan tunyan pasti makhluk, berarti Allah tidak kaya. Tiba je lagi nya kami hanjut dibayar lain enak tak kaya. Hana itu nyo istighna tu. Padahal Allah istighna. Kita Allah istighna dan Allah iftikar. Tidak ada oleh Allah, Allah ambil manfaat daripada tersebut. Suatu apapun yang telah dihukumkan oleh Allah, Allah mengambil manfaat daripada hukum tersebut. Apapun yang dilakukan oleh makhluk kembali manfaat kepada diri si makhluk.
apapun yang telah ditentukan hukum oleh Allah kembali manfaat kepada diri makhluk, tidak sedikit pun kepada Allah. Menyenawa manfaat kepada Allah berarti Allah itu bukan maha, karena dapat dikatakan maha apabila terlepas daripada segala-galanya. Menyegalam terlepas kepada segala-galanya, ia tiagaknya mentang na yang lain hana gekun maha, baru gekun maha bubibit nyan ma yang paling tua. Menyekon ma yang paling tua hana gekun maha, maha maya berarti hana raya lima dia tu nyan. Allah maha berarti tidak ada di apapun. Allah istighna, bertempat. Mantiban cit yang pegah Allah diarah itu kembali kepada mereka. Sedangkan kita Asy'ari dan Maturidi beriktikad Allah diaras itu sesat, itu salah, tapi tidak boleh kita katakan mereka itu kafir, itu sesat, karena mereka tidak pernah mengatakan Allah tinggal di aras seperti tinggal kita. Menyelagi tinggal katanya gedua hideh gudang ge nyan murtad. Allah di aras pakiban home pokoknya di aras kabeh menyelaginya ada masalah, tapi sesat tetap sesat karena Allah telah bertempat. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Waalaikumsalam. Maksud sangat dekat, sangat memahami ilmu, sangat mengerti. Allah yang paling tepa katanya. Makanya ada di dalam hadis yang lain, Allah itu dekat dengan dirimu lebih dekat daripada urat nadimu. Nah hadis lain lebih dekat daripada urat lehermu. Lebih tahu ngetanya daripada drawa ke drawa. Padahal uratnya dalam tubuh katanya. Bahkan dia takun Allah lebih tahu ngetanya daripada drawa ke drawa. Bagaimana faham nunggu? Allah lah yang lebih memahami diri kita daripada diri kita sendiri. Kenapa Allah yang lebih memahami diri kita? Karena kita produk Allah. Sebelum Allah menciptakan kita, terlebih dahulu Allah telah berkehendak nyawajih pat lahir, nyawajih pakibanhi, nyawajih paduk trip umum, nyawajih paduk le rezeki, paduk le kenang penyakit, paduk trip sehat, pajan mati, pat kuburan, thau anu, thau perumah. Allah yang lebih tahu. Allah netepa tentang getanya sesuatu yang kalewat. Allah mengetahui tentang kita sedang kita jalani dan lalui. Allah pula mengetahui apa yang akan kita hadapi ke depan. Berarti itulah bukti Allah lebih mengerti dan lebih dekat dengan kita. Drawa ke drawa atra yang kau likut hana tatingat li. Itan yang legok na tingan no raje wata ta coba hamplam go pajan ra. Hana tingat le padahal he belaga kan juga. Yang kalewat hana ga tingat, yang tengah tak lalui mungkin menteng tingat karena sedang kita lalui. Ke depan tidak ada yang tahu. Baiklah je nyawa atu menteng lihat tabretnya wallahu a'lam nya putra terjadi bagi tanya pubit-bit roh katanya dalam kelompok jamaah insya ataupun hana tidak ada yang tahu. Jina wajah tak ke tengku roh lo nanti dalam kelompok jamaah insya, yakinkah anda? Tidak. Anda je yakin ku. Jina wajah takasat lon jamaah insya tu hana lon jatuh. Allah bisa menghendaki cirit kedih la WC ta dua. Lihat salam baru habis cirit banyak temu jamaah. Ya kan? Itulah bukti Allah lebih dekat dengan kita daripada diri kita sendiri. Karena kita sendiri tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi walau sedetik kemudian. Allah netepa walau sampai ujung pat kubu katanya wa tepat li Allah Taala. Pajan mati katanya wa tujuan li Allah Taala. Sawa semana wa katanya wa sawa kubu katanya penyebab mati katanya Allah yang telah menentukan sebelum Allah menciptakan kita. Karena sebelum kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, nyawaikan kali ketentukan oleh Allah Ta'ala. Makanya
Tak ulang becut. Nah, peristiwa terjadi pada kita manusia dinamakan dengan ikhtiariyah. Nah, peristiwa yang terjadi pada diri kita manusia dinamakan dengan idtirariyah. Peristiwa yang terjadi pada kita ikhtiariyah berarti diawali oleh sebab usaha. Nah, diawali oleh sebab usaha. Pakon mupo gara-gara tegai pupulung Honda, mupo nyan peristiwa ikhtiariyah. Pakon kaya jumon diusaha berarti kaya nyan peristiwa ikhtiariyah. Pakon nyan merumpok perumo karena kadi usaha kai cako cuma ko dan sebagainya, nyan berarti peristiwa ikhtiariyah. Lahir getanyo Mbak Rahim Uru Aceh, tidak ada ikhtiariyah. Tidak ada yang berusaha supaya berlahir atau Uru Aceh nah. Lahir kita pada rahimnya orang Batak, tidak ada usaha kita saya harus lahir dari rahimnya orang Batak, tidak. Itu idtirariyah, mau tidak mau Anda mesti lahir daripada rahim tersebut. Maka lahir daripada rahim orang Aceh jadi orang Aceh. Nya pilihan katanya wajah kurang Aceh. Hana nugu naga bicara surah jahili Allah Ta'ala. Kamu pilih apa? Aceh atau Batak? Nah, hana. Itulah yang dimaksud dengan idtirariyah. Mati katanya itu idtirariyah. Tidak ada pilihan. Ya Allah, jangan sampai engkau matikan aku dengan corona, engkau matikan aku dengan muntah cirit, hana. Punya corona sebab tetap corona. Ya, maka ada idtirariyah, ada ikhtiari. Maka Allah yang paling memahami tentang kita. Itulah maksud Allah lebih dekat dengan ki. Wallahu alam. Kabeh? Oh, kabeh wa tahir. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab.